Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, libur nasional Tahun Baru Hijriah itu dirayakan di berbagai tempat, dan nampaknya libur nasional kali ini juga mendinginkan suasana politik atau iklim politik yang kecenderungannya memanas gitu. Memanas itu dalam sisi positif, tapi sedikit agak tegang, keras, kemudian saling mempengaruhi. Itu tetapi di libur nasional itu agak dingin. Dinginnya kenapa? Karena ada pertemuan Pak Jokowi dengan Bang Surya Paloh hari Senin kemarin di Istana gitu. Nah, tentu saja pertemuan ini nyaris tidak terlacak oleh media massa di hari yang sama. Baru meledak beritanya itu di hari Selasa kemarin, karena beredar foto pertemuan yang sangat akrab antara Bang Surya Paloh dan Pak Jokowi itu. Kemudian dikonfirmasi ke beberapa pihak termasuk ke Bang Surya Paloh sendiri, ternyata memang benar adanya pertemuan itu. Kenapa ini menarik? Karena hampir 9 bulan atau kurang lebih 9 bulan hubungan antara Pak Jokowi dan Bang Surya Paloh, atau Pak Jokowi dengan Partai Nasdem, atau Partai Nasdem dengan beberapa anggota partai koalisi, itu sedikit agak merenggang. Dan bahkan mungkin sudah ada yang saling menyerang terkait dengan deklarasi Partai Nasdem mengenai bakal calon Presiden Anies Rashid Baswedan tanggal 3 Oktober yang lalu. Jadi terhitung dari 3 Oktober sampai kemarin pertemuan, kalau nggak salah tanggal 17 Juli ya, itu dilakukan, itu suasana di antara kedua belah kubu atau kedua belah pihak ini itu waduh disesaki dengan pertandingan politik yang amat sangat keras, saling sindir, bahkan beberapa kali dalam tema-tema tertentu ya saling menyerang gitu. Nah, ketika Bang Surya Paloh dan Pak Jokowi ini ketemu, ya kan, nah akhirnya sedikit agak mendinginkan hubungan personal keduanya maupun hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem, dan tentu saja itu akan juga mendinginkan seluruh rombongan para pendukung atau barisan pendukung dan simpatisan kedua tokoh ini atau kedua posisi ini. Nah, kita masyarakatnya yang melihat kan ya relatively senang lah gitu, karena itu mengajarkan tentang kedewasaan berpolitik gitu. Jadi masyarakat itu dipertontonkan ya pilihan politik itu bisa beda. Artinya pilihan Nasdem untuk mendeklarasikan Anies ya dengan pilihan Pak Jokowi mungkin ya, atau pilihan koalisi pemerintah itu boleh beda, tetapi relasi-relasi, komunikasi atau hubungan-hubungan di antara para pihak yang memilih jalan politik berbeda itu di pemilu 2024 atau di Pilpres mendatang itu harus tetap dijaga dengan baik gitu. Jadi kalaupun menyerang itu ya menyerang secara substansi, nothing personal gitu. Jadi jangan ada gestur seolah-olah itu lawan yang harus dihabisi, yang harus dibunuh karirnya, harus dikriminalisasi, harus dikerjain, harus ditekan dengan tidak adil gitu. Harus dicari-cari kesalahannya ya. Itu yang ingin kita hindari, itu hal-hal seperti itu gitu. Nah, jadi masyarakat dipertontonkan ketika melihat kedua tokoh ini bertemu ya, itu menunjukkan bahwa keduanya memiliki kematangan dan kedewasaan berpolitik dan berpikir bahwa ya
tujuan berbangsa dan bernegara, menjaga bangsa dan bernegara agar tetap dalam harmoni demokrasi yang diinginkan itu menjadi jauh lebih penting ketimbang pilihan-pilihan. Ya, kalau Pak Jokowi lebih condong memilih misalkan Prabowo ya atau Ganjar, ya tidak apa-apa. Tetapi ya kalau Nur Iswan Channel meyakini ketika ketiganya mendaftar, Pak Jokowi itu akan kembali ke tengah. Ya, artinya ia akan menghormati bahwa inilah calon-calon dan putra-putra terbaik bangsa yang memiliki basis dukungan dan melewati ujian-ujian, tekanan-tekanan, ya kan, rintangan-rintangan sehingga akhirnya lolos dan mendapat dukungan dari masyarakat atau dari partai politik gitu. Nah, jadi sekali lagi Nur Iswan Channel meyakini bahwa Pak Jokowi ini pendulum politiknya akan kembali ke tengah, dan ketika bertemu Bang Surya Paloh, itu pendulum ini udah mulai berangsur-angsur ke tengah. Dengan kata lain, Pak Jokowi akan menggunakan kenegarawanannya untuk bersikap netral dan mendukung semua putra-putra terbaik bangsa. Setidaknya dukungannya itu dengan merestui itu. Soal langkah politiknya secara pribadi di dalam hati mendukung siapa itu tidak perlu kita elaborasi lebih jauh, karena setiap pribadi kan di bilik suara itu punya preferensi atas capres yang diinginkan. Nah, jadi ini kabar baik ya. Pertemuan Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi adalah kabar baik untuk pendidikan politik ya, bagi kawan baik Nur Iswan Channel semua gitu. Dan pasti ya ada juga pihak-pihak yang coba mengadu domba terus-menerus gitu. Jadi mengadu domba terus-menerus supaya Pak Jokowi dengan Bang Surya Paloh ini bertabrakan satu sama lain gitu. Jadi pasti ada pihak ya yang mempengaruhi baik di Jokowi maupun di Pak Surya Paloh agar kiranya tidak hanya menjauhi ya, tapi juga menyerang atau mengambil posisi untuk menjadikan satu sama lain itu adalah lawan politik yang harus dijauhi, bahkan mungkin dikalahkan dan dihabisi gitu. Ya, kalau dikalahkan secara politik ya tanding fair aja nanti di pemilu kan begitu. Gitu. Nah, ternyata pihak-pihak yang menginginkan permusuhan antara kedua figur ini cita-citanya terpaksa tidak terwujud gitu. Karena dalam derajat tertentu demi kepentingan bangsa, demi kepentingan masyarakat Indonesia, ya mereka akhirnya keduanya bertemu gitu. Memang diakui oleh Pak Surya Paloh gitu loh. Ia juga sudah lama ingin mengajak Pak Jokowi bertemu, tapi mungkin Pak Jokowinya belum menemukan hari yang baik. Nah, kata Bang Surya tuh gitu. Kalau masyarakat atau saya melihatnya ya mungkin terlalu sibuk lah kalau diplomatisnya. Tapi kalau ketemu Pak Prabowo sama Pak Ganjar misalkan bisa dialokasikan. Tapi memang itu sudah berlalu ya. Yang pasti sekarang itu Pak Jokowi sudah menemukan hari baiknya mengundang atau mengajak ketemu, karena sebelumnya Bang Surya mungkin juga mengajak untuk ketemu tapi belum terlaksana. Nah sekarang karena pasti Bang Surya mendatangi istana, tentu saja pihak tuan rumah yaitu presiden yang mengundang dan mengajak bertemu. Dan hari baiknya itu dilalahnya ya, itu setelah apel siaga perubahan di hari Minggu ya, dan reshuffle kabinet. Ya, Pak Johnny G. Plate yang dari Nasdem itu diganti oleh Pak Budi Ari sebagai Menkominfo. Jadi ternyata hari baiknya itu setelah dua peristiwa itu. Nah, secara diplomatis tentu saja inti yang disampaikan oleh Bang Surya Paloh tentang pertemuan itu, ya pertemuan itu berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan bersahabat lah. Karena kata
Kata Pak Surya Paloh, ya hubungan saya dengan Pak Jokowi itu tidak hanya sekedar hubungan formal antara ketua umum partai politik dengan seorang presiden, tapi juga lebih kepada hubungan lebih personal dan dekat sekali gitu. Karena mungkin Pak Jokowi menganggap Bang Surya itu ya abangnya lah, lebih tua sedikit dari Pak Jokowi. Nah itu tonnya memang pertemuan amat sangat rileks, walaupun sudah pasti namanya pertemuan kedua tokoh tidak mungkin ngomong politik lah gitu, tapi pasti itu menjadi rahasia berdua dan orang-orang kepercayaannya saja mungkin yang dibagikan informasi tersebut. Yang pasti dalam tanda petik kata Bang Surya, ia memberi sinyal bahwa ya obrolannya tidak terlalu formal, hanya dalam tanda petik tukar-menukar informasi. Nah itu keywordnya tuh, tukar-menukar informasi itu ya saling memberikan informasi dan pandangan, ya diskusi tentang perkembangan politik, pasti tentang perkembangan bernegara, tentang perkembangan pemerintahan, kira-kira itu. Nah tapi orang hanya simplistis melihat bahwa kira-kira ngobrolin pilpres apa enggak ya gitu. Makanya para wartawan iseng bertanya soal itu. Bang Surya secara pandai, ya memang beliau ini politisi yang amat sangat senior lah, ya bisa menjawab dengan sangat baik. Ya Pak Jokowi juga bertanya tentang cawapres Anies, ya kata Pak Surya, saya menjawab saya belum mikirin itu. Kemudian dan yang tahu juga hanya Pak Anies gitu. Nah itu jawaban-jawaban yang sulit diterka itu, karena maknanya itu amat sangat dalam ya, tentang kritik Bang Surya Paloh dalam pidato di apel siaga tentang revolusi mental juga. Ya itu juga ditanyakan oleh Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi itu memuji acara Partai Nasdem kemarin, dan tentang pidatonya Pak Jokowi dengan santun mengatakan, waduh kira-kira ke depan Pak Surya mau ngomong apa lagi ya gitu. Nah itu sebenarnya khas bercanda guyon yang mendalam dari seorang presiden. Ya memang presiden, ketua umum partai itu nggak boleh baperan dan gampang tersinggung ya kan. Ya bahaya kalau seorang pemimpin itu mudah baperan, mudah tersinggung, mudah mendapatkan informasi miring tentang banyak hal, kemudian mempercayainya padahal mungkin belum tentu itu. Nah jadi kematangan seorang pemimpin, apalagi memimpin bangsa, memimpin partai politik di Indonesia itu ya memang harus memiliki seni tersendiri. Jadi kawan baik ya, masyarakat tentu saja senang dengan upaya-upaya para tokoh politik untuk mendinginkan suasana politik. Tunjukkan kepada kami masyarakat bahwa meskipun berbeda pilihan, ya harus saling menghormati dan menjaga silaturahmi, dan jangan ada kesan seperti bermusuhan habis-habisan gitu. Jadi nggak perlu begitu seperti yang ditunjukkan oleh Bang Surya, meskipun ia didesak, mungkin juga diberikan kode-kode keras untuk menarik menterinya dari kabinet. Bang Surya ya dengan segala pengorbanannya, ia merelakan satu kursi milik Partai Nasdem di kabinet ya, Johnny G. Plate, kepada relawan Jokowi. Dan hanya 2, dan ia menghormati itu hak prerogatif presiden, tapi ia juga tetap ingin bertahan dan mendukung Pak Jokowi sampai selesai. Soal pilpres ya ia sudah mengambil jalan, ya tolong dihormati, kira-kira begitu. Kita komit dukung Jokowi sampai selesai, tapi tolong hormati kami bahwa kita juga komit menurut Bang Surya untuk mendukung Anies Rashid Baswedan di pilpres mendatang. Nah, pertemuan kemarin itu agak merubah ya kan lanskap dan dinamika politik, sehingga ya lawan-lawan politik ya kan atau para pengamat politik harus menghitung kembali kalau Pak Jokowi beneran
ya kembali ke tengah dan bersikap netral dan merestui semua, bahkan ini dibahas juga oleh wartawan dengan Bang Surya, bahkan kemungkinan misalkan Jokowi bertemu dengan Anies Rashid Baswedan, itu pasti lanskap dan peta serta dinamika politik akan menjadi semakin menarik. Ya, tapi Bang Surya dengan baik mengatakan bahwa pertemuan dengan Mas Anies, Pak Jokowi itu juga tidak dibicarakan, ya kan? Pak Jokowi tidak meminta, saya juga tidak meminta, tetapi probabilitas, ya, kemungkinan seorang Jokowi ketemu dengan Anies Rashid Baswedan itu bukan sesuatu yang haram atau terlarang atau bahkan sangat mungkin terjadi. Nah, yang sakit perut, yang stres adalah orang-orang yang berusaha menjauhkan dan mengadu antara Jokowi dengan Anies. Nah, itu yang sakit perut tuh yang itu gitu. Kalau orang yang sudah memahami politik ya biasa aja. Lawong Datu Anwar Seri Ibrahim bertemu dengan Mahathir setelah puluhan tahun dikerjain itu ya bisa gitu. Kemudian Nelson Mandela dengan tokoh-tokoh kulit putih yang keras menerapkan apartheid di Afrika Selatan, ya akhirnya juga ujungnya ketemu setelah bertahun-tahun itu. Nah, ini hanya 9 bulan. Bang Surya dan Pak Jokowi sejauh pengetahuan kita itu kurang lebih sebulan lah tidak bertemu. Banyak pihak yang memanas-manasi permusuhan di antara mereka, ya permusuhan politik kira-kira gitu. Tapi hasil akhirnya sementara ini permusuhan tidak terjadi, keduanya dengan dewasa bertemu dan duduk ngopi bareng untuk bertukar informasi tentang kebaikan ke masa depan dari bangsa ini. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.